Kadang-kadang ya sharing lagi dengan orang lain kan gitu. Kira-kira ada narasi-narasi yang salah nggak dari Gurunda Juma? Kalau dibilang salah atau tidak, ya tergantung kepada prinsip masing-masing, penilaian masing-masing. Jadi ketika contohnya mungkin di hati kita ibaratnya kurang pas deh, contohnya begitu, itu wajar. Di setiap orang kan punya pemikiran tuh, masing-masing punya tanggapan masing-masing. Tapi jangan sampai pemikiran kita, kamu harus begini loh ya, harus begini loh ya, harus sama seperti pemikiran sama saya. Ya itu nggak bisa, nggak etis. Tapi jujur, pertanyaan ini, penilaian abang, Bang Zuma secara keseluruhan menguasai nggak Bagel? Kalau menurut saya sih masih di bawah 80%. Kalau menurut saya ya, nah, itu kan penilaian saya ya. Kalau penilaian orang lain kan mungkin tidak sama. Apalagi mungkin kalau secara materi ya, Bang Zuma kalau perhatikan memang menyampaikannya itu vokal gitu. Cuma lebih banyak dia menggunakan kayak logika-logika gitu. Logika-logika gitu. Kalau bisa sih, kalau dari saya sendiri lebih diperbanyak lagi kayak contohnya istilah-istilah atau perumpamaan. Masalahnya gini Bang, secara keseluruhan ketika berdiskusi kalau dikatakan 80% ke bawah, bagaimana dengan lawannya? Rata-rata lebih menguasai beliau, artinya mereka di bawahnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dosma si Jabat mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada panggilan paksa, teman-teman. Akan ada panggilan paksa untuk Bang Zuma, Nora Aritonang, dan Unirifa. Jadi ini satu postingan yang menurut saya melewati ataupun sudah offside. Karena yang pertama, bagaimana mungkin panggilan paksa itu duluan kamu tahu daripada pihak kepolisian, daripada orang yang mau dipanggil, teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Dosma si Jabat mengatakan bahwa akan ada sebentar lagi tuh panggilan paksa kepada Bang Zuma. Terus Dosma juga mengatakan mereka yang demo kok bisa pula awak dibilang ngumpet. Lah ngapain aku bergabung sama kalian? Nah, begitulah kira-kira postingan yang dibuat oleh Dosma si Jabat sambil joget-joget seperti biasa. Bahkan Walabu menjuluki Dosma ini sebagai penari rombeng, teman-teman ya. Dan apa benar Bang Zuma akan segera dipanggil secara paksa? Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama, undangan klarifikasi itu tidak bisa berubah menjadi panggilan paksa. Nggak bisa, teman-teman. Undangan klarifikasi hanyalah undangan. Kecuali kamu mangkir dari panggilan. Surat panggilan 1, 2, mangkir. Yang ketiga akan disertai dengan pemanggilan secara paksa. Atau lebih kerennya ya, bahasa hukumnya itu dijemput, diamankan, kan begitu. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Dan Bang Zuma itu masih dalam tahap penyelidikan. Artinya masih dicari apa benar ada hukum yang dilanggar, ada undang-undang yang dilanggar. Dan Bang Zuma sudah memberikan klarifikasi tersebut kepada pihak Polda Sumatera Utara. Sudah clear untuk hal ini. Jadi bolanya itu ada di pihak Polda. Ya, jadi tergantung pihak Polda bagaimana menyikapi klarifikasi dari Bang Zuma. Tetapi yang paling luar biasa, adalah sikap dari Bang Zuma. Kita tahu baru-baru ini Bang Zuma berorasi di depan puluhan ribu masyarakat Sumatera Utara. Puluhan ribu, teman-teman, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, kan begitu. Kalau ada yang nuduh, oh itu demo, loh pawai obor kok dibilang demo. Ini penghinaan, teman-teman. Acara keagamaan Islam dianggap sebagai demo. Ini tuduhan yang keji dan kejam. Ini yang teman-teman harus garis bawahi ya. Bagaimana mungkin acara pawai obor dibilang sebagai demo? Bagaimana perasaan teman-teman Kristen kalau dibalikkan? Misalnya, kalian lagi pawai tentang penyalipan Yesus, atau kalian lagi bikin panggung acara bagaimana Yesus memikul salib, kan ada itu ya. Jadi bagaimana kalau acara Villa della Rosa kalian ya, itu
Yesus yang memang mengangkat salib itu, membawa salib itu kan di jalan ada itu acaranya. Tiba-tiba dibilang, oh itu demo, mereka sedang demo gitu kan. Bagaimana perasaan kalian? Ini yang kalian harus cermati. Jangan sedikit-dikit itu bawa subjektivitas, bawa dendam, bawa kebencian. Coba kalian pikir. Ini acara keagamaan, pawai obor. Tiba-tiba dituduh sebagai demo. Terus siapa yang didemo? Apa tuntutannya? Nggak ada. Bang Zuma hanya menghimbau agar masyarakat, terutama umat muslim yang ada di kota Medan, di Sumatera Utara, lebih mawas diri, lebih hati-hati dengan upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melanggar SKB 2 Menteri. Nah itu. Terus setelah melakukan orasi di Pawai Obor, Bang Zuma juga mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sumatera Utara, MUI Sumatera Utara. Ya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam atau GAPAI Sumatera Utara dan tokoh apologet Islam asal Makassar, Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma, mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Sumut di Medan Selasa, tanggal 4 Maret, teman-teman ya. Jadi ini biar teman-teman yang nggak tahu, kita kasih tahu. Jadi Bang Zuma itu agendanya di Medan cukup padat. Selain mendatangi ya saudara-saudara apologet Kristen, Bang Zuma juga mendatangi saudara-saudara Muslim tentunya untuk bersilaturahmi. Dan salah satunya adalah MUI. Ya mungkin saya tampilkan aja beritanya biar jangan jadi hoax seperti channel-channel sebelah yang suka buat berita bohong ya. Kalau kita selalu dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Kalian bisa lihat di sini, ini ya, Bang Zuma mendatangi MUI Sumatera Utara. Kedatangan para pengurus GAPAI Sumut bersama Bang Zuma bersifat silaturahmi sekaligus mendiskusikan terkait maraknya penistaan agama Islam dan pola-pola kerja pendangkalan akidah Islam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang membenci Islam. Dan perlu digarisbawahi, banyak sekali penistaan agama itu yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Itulah kenapa ini jadi konsen paling penting, teman-teman. Kita lihat bagaimana Rudi Simamora ya, itu dari Medan. Terus juga ada beberapa tokoh yang disinyalir itu bersembunyi di wilayah Sumatera Utara. Terus kita lihat juga sudah berapa banyak penista agama Islam yang ditangkap di wilayah Sumatera Utara. Terus bagaimana kemarin viralnya STT Nias yang sampai detik ini belum ada titik terang. Bahkan terkesan ya dibiarkan saja. Padahal sudah jelas bagaimana penistaan begitu marak, begitu sadis. Dan itu dilakukan oleh sebuah institut STT Nias. Terlepas siapa yang bertanggung jawab, terlepas siapa oknumnya. Tetapi itu milik STT Nias. Artinya ada orang yang bermain di sana. Dan kita berharap ada yang bertanggung jawab. Terserahlah. Misalnya STT Nias bilang, oh itu bukan kami yang pegang, itu pengurus yang lama. Oke, pengurus yang lama yang bertanggung jawab. Tapi harus ada orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Kan begitu. Terus mereka disambut oleh Profesor Dr. Asmuni SMA, Sekretaris Umum, Arso, Dr. Arso, Wakil Ketua Umum, dan Profesor Dr. Saparudin Siregar, Kabid PU. Terus Palit Muda Harhab, Kabid Uhuah, dan Raja Makahaya Harhab, Wadir Ladui, MUI Sumut. Ketua GAPAI Sumut Ustadz Rahmat Gustin menyebutkan selain mendiskusikan maraknya penistaan terhadap agama Islam, juga membicarakan tentang bentuk kriminalisasi yang menyasar para aktivis Islam dan tokoh apologet Islam. Diskusi tersebut juga membicarakan tentang bentuk kriminalisasi yang menyasar para aktivis Islam dan tokoh apologet Islam, termasuk Bang Zuma yang dilaporkan karena pergulatan aktivisnya dalam dunia debat lintas agama. Ujar Rahmat Gustin kepada waspada.id usai melakukan silaturahmi. Gustin juga menambahkan diskusi tersebut juga membahas 6 laporan pengaduan dari GAPAI Sumut di Poldasu yang jalan di tempat alias belum berproses. Ya, GAPAI Sumut sangat prihatin dan menyesali sikap penyidik Poldasu yang belum menindaklanjuti 6 LP penistaan terhadap agama Islam, padahal LP dibuat beberapa bulan lalu dan hingga tahun 2025 belum ada tindak lanjutnya, sesal Gustin. Ya, apa kami harus melakukan aksi unjuk rasa di markas Polda Sumut, baru 6 LP kami ditindaklanjuti, tutup Gustin. Ya, jadi jelas teman-teman ya. Kalau yang dari Muslim ada 6 LP tapi belum ditindaklanjutin, terus yang
LP buat teman-teman kita itu sudah dalam proses di mana Bang Zuma, Utinora, dan Uniriva sudah diminta klarifikasi. Ya, kalau yang 6 nih kita nggak tahu kenapa belum ada. Ya, belum ada. Jadi ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama, tentu saja maraknya penistaan agama kepada Islam. Ya, kita tahu. Ya, banyak sekali sekarang teman-teman di media sosial penghujatan penistaan kepada Islam dan sudah dilaporkan tetapi terkesan jalan di tempat. Terus yang kedua, ya bagaimana adanya dugaan upaya kriminalisasi kepada para apologet Islam, para pembela, para pembenteng akidah Islam. Dan suka tidak suka ini kita rasakan teman-teman. Mohon maaf saya katakan. Bahkan jauh sebelum Bang Zuma, saya sudah duluan merasakan hal tersebut, saya sudah duluan diintimidasi, wah luar biasa teman-teman. Luar biasa sekali intimidasi yang mereka lakukan, karena ya mungkin mereka lihat, wah ini Chinese gitu ya, ini sasaran empuk, Chinese gitu kan. Segala cara mereka lakukan untuk mengintimidasi saya, dari nerol, ngancam, datang ke rumah, ya, wah ngeri, persekusi. Dan ini tentu saja ada produser, ada sutradara di belakangnya. Ada sutradaranya. Ini nggak main-main, teman-teman. Dan kita tahu, kalau gerakan mereka itu selalu sistematis. Sistematis dan ada yang mendanai. Bahkan, yang melaporkan saya saja, itu langsung bilang, kalau dia ada nih, yang di belakang dia. Dan kita tahulah siapa orang di belakangnya, terus di belakangnya lagi ada donatur, ya, dan itulah yang terjadi. Ngeri, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Kriminalisasi akan terus ada. Tujuannya apa? Supaya membungkam kita. Supaya pendangkalan akidah yang terus dilakukan para Polycarpus ini bisa berhasil, dan tentu saja dengan tujuan supaya Islam jadi minoritas. Saya sudah sangat sering ya membongkar upaya-upaya memurtadkan umat muslim, ya bagaimana fitnah-fitnah yang mereka buat di lapangan, bukan hanya di medsos, karena memang tahun 2025 ini saya fokuskan kalau bisa banyak di lapangan, bukan hanya di medsos ya. Kalau di medsos saya rasa sudah sangat jelas, sudah sangat clear, semua orang juga sudah tahu, semua orang juga bisa mengakses dan melihat sendiri bagaimana upaya-upaya dari mereka memfitnah Islam, bagaimana penghujat-penghujat ini begitu marak, begitu bebas menghujat Islam. Untuk itu saya mau fokus di lapangan dulu ya untuk tahun ini, dan saya menjumpai ya banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan yang jujur belum bisa kita bongkar semua di sini karena bersifat rahasia. Yang namanya strategi kan nggak mungkin kita buka-bukaan di sini. Kita bukan Saifuddin Ibrahim, kita bukan Polycarpus yang goblok sekali, semuanya ditampilkan di publik. Tapi yakinlah teman-teman, kita sedang berjuang untuk melawan mereka, dan kalian sudah bisa rasakan itu, kalian bisa lihat sendiri. Salah satunya adalah di belakang Masjid Istiqlal, yang sebenarnya banyak yang saya dapatkan di situ, info-info, tetapi belum bisa kita tampilkan semua, dan kita juga sudah mengantongi kira-kira siapa itu dalang di belakangnya, siapa yang mendanai, bahkan saya dikirimin foto ya, ditakut-takuti, kamu berani macam-macam dengan si ini gitu. Jadi dibilang inilah bos dia, kalau kamu berani macam-macam ya siap-siap gitu. Jadi ancaman itu ada, dan ya ngeri teman-teman. Dana mereka luar biasa memang. Itulah kenapa mereka tuh bisa sangat rutin mengunjungi tempat-tempat yang kesusahan, yang banyak umat muslim susahnya, agar diiming-imingin, agar dibujuk rayu, dan sebagainya. Jadi, orang yang sedang putus asa, itu biasanya kan imannya lagi lemah-lemahnya. Orang yang lagi down, lagi banyak masalah, dia akan merasa bahwa, kok saya tidak dipilih Tuhan, kok saya dibiarkan seperti ini oleh Tuhan. Jadi imannya itu lagi lemah, dan itu akan disuntikan terus. Itulah bukti bahwa Tuhanmu tidak berkuasa, itulah bukti bahwa Tuhanmu itu tidak bisa membantu kamu, Tuhan kamu itu bohong, tidak nyata, dan sebagainya. Mereka akan bilang, coba kau doa sama Tuhan kami, coba kamu tes doa dengan Tuhan kami, pasti sembuh, pasti kamu akan lebih baik hidupnya. Nah, terus begitu kamu selesai berdoa, mereka bantu kamu. Jadi kamu itu bisa dapat makan, bisa dapat kerjaan, ya bukan karena Tuhan mereka, tapi karena memang sudah diskenariokan sama mereka. Contoh saya bilang misalnya sama Goldian, kamu salah menyembah, kamu nyembah sama Tuhan saya coba. Habis kamu nyembah, pasti kamu berhasil. Begitu dia selesai nyembah, saya bilang, Gol, teman saya lagi butuh karyawan, kamu mau masuk nggak? Loh, itu karena Tuhannya atau karena dia? Coba saya tanya kalian. Nah, inilah cara yang dipakai oleh mereka ini, teman-teman. Dan cara-cara ini, ya mohon maaf, cara-cara yang saya bilang culas dan licik. Kalau mau jual agamanya, fokus dengan agamanya. Jangan dengan iming-iming dan sesuatu lah. Apalagi sampai menjelekkan keyakinan orang lain dengan mengatakan,
Tuhan kamu itu nggak bisa mengabulkan, buktinya doa kamu tidak dijawab. Sejak kapan Tuhan bisa kita suruh-suruh? Kita suruh kabulkan, kita suruh maju, kita suruh untuk bantu kita. Ini pesuruh atau Tuhan? Harusnya kalian tanda tanya, ini pesuruh atau Tuhan? Ya, mengerikan teman-teman. Dan jujur, makin banyak yang kita lakukan, tentu saja upaya kriminalisasi ini akan makin banyak. Saya kemarin sampai ini ya, ditakut-takuti gitu, karena memang mereka melihat mungkin kalau tipikal saya itu kan nggak mau frontir ya, nggak mau langsung lawan orang gitu. Saya lebih memilih kadang-kadang ya udahlah mengalah saja. Beda mungkin dengan style beberapa teman-teman gitu. Makin diancam, makin digas juga ya. Karena tipikal saya bukan seperti itu. Nah, jadi mungkin mereka lihat, wah ini gampang diancam. Jadi saya beberapa kali kemarin diterol, disuruh jangan lagi kau ke sana ya, awas kau. Kau tahu siapa yang di belakang ini gini. Saya bilang kalau sekedar ngancam, saya sudah bosan. Sebelum saya turun di diskusi ini, saya sudah sering mendapatkan ancaman, guys. Apalagi usaha saya juga dulu banyak yang nggak suka kan gitu. Banyak juga yang istilahnya ya menggunakan cara-cara curang. Jadi nggak perlulah ngancam-ngancam. Kayak anak-anak saya bilang. Kayak anak-anak gitu. Nanti kalau kita balas, ya nangis-nangis, mewek-mewek, bilang, wah terzolimi, nggak adil, dan sebagainya. Nah inilah lucunya mereka. Cubit orang mau, nanti begitu dicubit balik, nangis, mewek, dan sebagainya. Ya sudah, kalau mau diskusi, diskusi saja. Kita lihat bagaimana Bang Zuma kan, selama ini diskusi dengan luar biasa, bahkan sangat dihormati. Bang Zuma itu sangat dihormati oleh kalangan orang-orang Kristen sendiri, apologet Kristen sendiri mengakui, bahkan begitu bangga dengan Bang Zuma. Dan salah satunya adalah Bu Darni nih. Bu Darni ini kemarin ya, disinggahi toko Bu Darni oleh Bang Zuma dan langsung histeris langsung. Bu Darni, wah Bang Zuma gitu kan. Bahkan sampai mau peluk Bang Zuma. Untung Bang Zuma jaga jarak ya, bahaya ini. Dipeluk-peluk pula sama Bu Darni ini. Kan begitu. Artinya apa? Orang pun respect, lawan pun respect kalau bicara ilmu. Kalau kita bicara diskusi yang akademis. Cuman kan orang-orang ini nggak mau diskusi. Orang ini kan cuma mau bagaimana supaya Islam ini hancur, segala cara. Nah, beda ya. Kalau Bu Darni ya termasuk yang mau diskusi lah. Sesama agama Syiar ya harus saling memberikan ruang lah untuk menyampaikan agama masing-masing. Kristen bagaimana menyampaikan, kalau Islam juga menyampaikan. Lagian juga kan memang edukasi kan bagus kan untuk membuka mindset orang kan, pola pikir orang. Benar. Yang penting jangan sampai ke ranah yang negatif. Intinya selagi masih positif itu ya sudah ya disampaikan. Ibaratnya kayak menabur gitu loh. Menabur itu kan ibaratnya kan ada yang tumbuh di tanah yang gersang, ada yang tumbuhnya di ibarat tanah yang bagus, ada yang di berbatuan. Ya terserah orang bagaimana menangkapnya toh. Begitu. Jadi kalau contohnya ibaratnya menangkapnya bagus, ya berarti kan dia tumbuh di tanah yang bagus. Ada kadang-kadang dia tumbuh di berbatuan, sebentar ditangkap bagus, tapi ketika kering, ibaratnya cuaca lebih kering, ya mati lagi kan. Pak Pendeta di gereja mana Pak? Hah? Di gereja mana? Saya dari GBI. Oh GBI. Protestan ya. Tergantung sama orang yang menangkapnya kan. Kadang-kadang ditaburnya juga bahasa itu, informasi itu di apa namanya di semak belukar, kadang tumbuh tapi dijepit dia kan. Maksudnya dijepit oleh orang-orang yang maksudnya tidak punya itu toh. Ustad, biar kesorot. Jadi teman-teman inilah kita ada beda keyakinan. Tapi di belakang layar itu kita akrab. Teman-teman saya juga ada aktivis-aktivis, kemudian gereja, kakak angkat, orang Kristen sebagai angkat, sebanyak yang kayak gitu-gitu. Cuman orang terkadang menilai bahwasanya perdebatan ini seakan-akan kita itu mau saling bacok. Nggak ada yang kayak gitu. Kristen mengajarkan kasih, Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kalau ini dipadukan, maka umat kita masing-masing teredukasi bahwa kita harus saling menyayangi antara bangsa. Iya, iya. Nah, cuman terkadang muncul ego. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling benar? Dan cara menyampaikannya juga itu yang terkadang justru menyalahi konsep. Dalam arti kata menyalahi isi dari kitab masing-masing. Padahal kitab suci tidak mengajarkan kayak gitu.
Ya memang sih tergantung ke pemahaman juga tuh Pak. Jadi ibaratnya setiap orang kan memang ada yang pemahamannya kecil sedikit, ada yang pemahamannya besar gitu. Tapi ketika contohnya orang itu sudah punya pemahaman yang lebih besar, kadang-kadang mereka lebih kepada ya sudah tidak perlu sampai contohnya menyampaikan bagaimana supaya bisa untuk menyakitkan hati orang untuk membenarkan diri kan dengan apa yang dia punya. Kalau menurut saya ya. Bapak sebelumnya pernah mendengar nama Gurunda Juma nggak? Sangat sering. Sangat sering. Bukan pernah lagi, hampir setiap hari sih. Kalau saya di kantor. Mendengar langsung debatnya atau gimana Pak? Iya. Oh kan gitu. sering dulu sama. Tanggapan Bapak gimana tentang Gurunda Ya, Juma kalau ini? saya sih sah-sah saja ya, karena itu kan buah pikiran gitu loh. Buah pikiran, jadi seperti saya bilang tadi. Nah ketika buah pikiran itu disampaikan contohnya, ya tergantung orang yang menyimak kan. Mau kamu sakit hati, mau kagak atau bagaimana, itu urusanmu. Intinya apa? Ya kalau saya sendiri, saya dengar ya sudah, oh begitu ya. Kadang-kadang ya sharing lagi dengan orang lain kan gitu. Kira-kira ada narasi-narasi yang salah nggak dari Gurunda Juma? Kalau dibilang salah atau tidak, ya tergantung kepada prinsip masing-masing, penilaian masing-masing. Jadi ketika contohnya mungkin di hati kita ibaratnya kurang pas deh, contohnya begitu, itu wajar. Di setiap orang kan punya pemikiran tuh, masing-masing punya tanggapan masing-masing. Tapi jangan sampai pemikiran kita, kamu harus begini loh ya, harus begini loh ya, harus sama seperti pemikiran sama saya. Ya itu nggak bisa, nggak etis. Tapi jujur, pertanyaan ini, penilaian abang, Bang Zuma secara keseluruhan menguasai nggak baik-baik? Kalau menurut saya sih masih di bawah 80%. Kalau menurut saya ya, nah, itu kan penilaian saya ya. Kalau penilaian orang lain kan mungkin tidak sama. Apalagi mungkin kalau secara materi ya, Bang Zuma kalau perhatikan memang menyampaikannya itu vokal gitu. Cuma lebih banyak dia menggunakan kayak logika-logika gitu. Logika-logika dia. Kalau bisa sih, kalau dari saya sendiri lebih diperbanyak lagi kayak contohnya apa namanya istilah-istilah atau perumpamaan. Masalahnya gini Bang, secara keseluruhan ketika berdiskusi kalau dikatakan 80% ke bawah, bagaimana dengan lawannya? Rata-rata lebih menguasai beliau, artinya mereka di bawahnya lagi. Ya itulah versi masing-masing ya, dilihatnya di situ ya. Ya kalau saya ditanya sih ya seperti itu. Ini Dinda, kalau teman-teman kita para penginjil, mereka itu kan ada yang disebut Roh Kudus. Jadi mereka ada yang membimbing. Nah ini yang kita tidak punya. Ada yang mengarahkan. Kalau kita ya semata-mata yang kita baca. Kalau mereka ada yang membimbing mereka gitu untuk memahami visi itu. Tapi artinya kalau yang dibilang di bawah 80%, ini kan perlu juga kita perbandingannya. Yang bisa 100% itu yang mana? Ya kan? Contohnya yang kita perlu kita tahu juga kan. Kalau dibilang 100% Perspektif. Bang Ipul, Ini perspektif. itu kan sudah yang di atas itu yang 100% ya kan, bukan bagian kita itu, betul nggak sih? Itu sudah bagian yang di atas itu 100% itu. Enggak, maksudku yang di atas 80 yang mana untuk jadi perbandingan kita gitu. Ya itu kita udah paham makanya. Oh, udah kan? Iya, maksudnya 80% ini ya yang lain lawan diskusinya berapa persen. Tapi perspektif beliau itu sah saja. Ya itulah maksudnya kan dari apa yang saya lihat selama ini kan ya. Gimana Pak kalau nanti misalkan ada kesempatan Bapak ada waktu senggang diskusi langsung dengan Gurunda Juma? Oh, ini diskusi. Aman ini sudah. Enggak, ini mah nanti di medsos, di TikTok. Oh, kalau itu bukan ranah saya. Saya hanya sebagai contohnya melihat, suka, ibaratnya ya sudah tangga. Kalau masalah diskusi kayak di medsos kayak saya tidak siap. Karena jujur juga saya juga tidak terlalu banyak penguasaan tentang masalah materi. Kurang menguasai ya Pak ya? Iya betul, penguasaan. Tapi abang pengurus. Hah? Pengurus. Oh tidak sama sekali. Tidak. Kemarin kan aku pengurus. Hah? Kemarin kan pengurus. Pengurus di mana? Di gereja. Oh iya, di gereja. Tapi maksudnya bukan kayak semacam kayak orang-orang yang
aktivis aktivis begitu yang menteri mungkin industri yang menolak gitu ya, benar gitu ya. Ya, tapi cukup berkesan lah gitu Pak. Bisa ketemu secara selama ini hanya awal lihat kan di medsos gitu ya, media sosial. Tapi dengan menyimak diskusi ini membuat abang juga lebih berpikir lagi kan kepada keyakinan abang. Artinya digali lagi kitanya. Misal kami umat Islam nih, ketika berdiskusi mendapat narasi dari mereka, pasti kami menggali lagi kitanya, menambah kekuatan kepada iman kami kan gitu. Cari lebih dalam lagi. Nah, pastinya mungkin abang juga kan demikian. Ketika mendengar narasi pasti perkuat lagi dalilnya gitu. Ya ibaratnya kalau ada sesuatu hal yang agak berbeda ya pastilah kita coba cari tahu dulu. Kira-kira benar nggak sih yang disampaikan kan begitu. Karena kan ada juga ibaratnya pemahaman yang berbeda, itu wajar ya. Gini Pak, kan di tahun 2024 data yang masuk ke kami di tahun 2024 nih Pak, di awal Januari sampai akhir Desember itu sekitar 480 lebih di berbagai agama ya, terutama 99% dari kekristenan bersyahadat masuk Islam lewat dampak dari mendengarkan perdebatan Gerunda Juma. Menurut Bapak gimana Pak? Ya itu sah-sah saja sih kalau itu mah. Pilihan masing-masing. Ya. Karena kan setiap orang kan punya pilihan dan memang itu tidak bisa dipaksakan. Karena semua kan lahir dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan kan. Enggak, maksudnya nggak ada pembelaan gitu dari pihak gereja atau pihak Kristen. Wah ini banyak yang bersyahadat nih tiap hari, lama-lama nih bakal habis juga. Enggak. Kalau saya sendiri Nggak ada upaya untuk menghalau Anda sih, kalau saya sendiri sih tidak sampai ke situ. Intinya hak pilihan masing-masing. Kembali lagi Keputusan kepada masing-masing. individu masing-masing. Ah. Karena itu kan pilihan. Pilihan masing-masing. Dan itu nanti juga kan bertanggung jawabannya masing-masing. Istilahnya kan kita dalam Islam itu kan mau jadi orang Muslim silakan, keluar dari Islam itu silakan, pilihan ditempuh oleh masing-masing kan gitu. Ya memang itu kan memang pilihan masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Kalau menurut saya. Mantap. Ya kalau contohnya istilahnya mau di agama, karena secara pemikiran saya agama itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau menurut saya. Oh ini cuma di sini kan beda perspektifnya. Hanya keyakinan kita lah yang bisa menyelamatkan kita. Agama itu semua tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kalau menurut saya ya, Iya. tidak ada satu pun agama yang bisa menyelamatkan. Hanya keyakinan. Pakai dalil Nanti pun di sana contohnya, kamu agama apa, nggak ditanya itu nanti ketika kita penghakiman, nggak ada yang ditanya itu. Kamu agama apa, nggak ada itu. Keyakinanmu apa? Nah itu. Iya itu dalam perspektifnya. Kan gitu ya. Menurut saya yang saya pahami kan begitu. Nah kalau contohnya abang mungkin ada pemahaman yang berbeda, ya oke. Sebenarnya bukan karena dari pemahaman dan pemikiran, tapi kalau kami kan mengikuti apa yang tertulis. Artinya ketika nanti kami menyampaikan, ya itu yang kami sampaikan kan itu. Kalau di Islam mengajarkan bahwa dia keselamatan masuk ke situ yang itu silakan pilih jalur masing-masing kan gitu. Memang mengikuti jalan apa yang dikenalkan agamanya, ya itulah menuju keselamatan dalam ajaran kami yang tertulis ini. Itulah. Mantap abang lah. Seru bisa bincang langsung ya. Makasih Ya banget. seru lagi bisa kenal langsung karena ketemu dengan individunya gitu kan. Selama ini kan cuma lihat doang, di langsung gitu. Kapan-kapan bisa diskusi langsung. Ya. Secara face to face. Ajak teman-teman yang lain. Iya, betul. Oke. Banyak dulu kopi ini. Mau berangkat ke rumah kan ini juga sekarang mau berangkat. Halo, Bang Ganteng. Hai. Ya Allah, Masya Allah. Tidak, nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat. Katanya sakit kakinya, Bang. Udah sembuh. Berarti nggak benar. Enggak. Sembuh. Jadi, astaga, ini ternyata 8 Mei.
saudara kita ini, saudari kita, Darni, orang baik. Ya Allah. Ayo foto. Ini Darni, teman-teman. Masya Allah. Ternyata memang cantik. Udah tua bang. Ayolah ke rumah kita. 5 menit, 2 menit ya. Masih muda. Masih muda Bu Darni. Apanya? Masih muda. 51. Ibu di sini. Ini bang, inilah tempatku, tempat pencari makanku. Kita doakan saudari kita ini sehat, panjang umur. Kita jumpa beliau. Orang baik beliau. Meskipun kita beda keyakinan, tapi Iya, Bang, iya. beliau baik. Sini Insya semua Islam loh bang, 90%. Oke. Jadi Bu, dari live-nya di sini. Apa? Biasa live di dalam. Enggak di dalam Kalau- aku. Ayo ke dalam lah bang. Kalau rasmi kan? Rasmi nggak tahu. Aku udah hijab pun aku nggak tahu. Aku kan main single bang. Ibu Aku dan- nggak ada berteman-teman. Ibu dan ini orang baik yang saya tahu ya. Ayo. Beliau silakan. baik. Gak usah. Nggak bisa. Aku puasa untuk apa? Mau minum puasa. Bukan mau makan dulu. Istirahat. Aku cuma mau kasih ketemu aja. Apa? Teman-teman, lawan debat saya yang pernah membuat Aku ke lubang cuma. lawan debat saya yang pernah membuat air mata saya berkaca-kaca itu beliau. Kenapa? Saya pernah jahat sama Bu Darni, lisan saya pernah kurang ajar sama beliau. Jadi saya datang sini tujuannya mau meminta maaf secara langsung. Mau minta maaf secara langsung, saya pernah nyakitin hati beliau. Tapi abang nggak tahu abang mau kesini kan? Enggak, udah direncanakan pun. Saya pernah nyakitin hati beliau. Yang cemburu dulu sini orang. Aku ke lubang cuma. Pernah nyakitin beliau, pernah mulut saya jahat sama beliau. Saya datang untuk minta maaf langsung pada maaf ya. Yang kalau lubang cuma datang. Masya Allah. Panjang umur ya Bu. Ya. Sehat selalu. Ya. Usahanya Juga. sukses. Iya, Bang. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Tapi anakku baju udah pergi. Ibu sendiri. Iya. Udah pergi ke Morowali. Kemarin lihat nggak pawai di Medan? Di sini sih aku tonton. Aku tahu di Bang Giting selalu live Bang Giting awal. Ibu kenapa nggak mau naik lagi di koma aku? Apa? Nanti aku salah ucap teman-teman Kristen. Iya, Kan nggak sehebat Bang. Jahat teman-teman. Aku dikerjain, kupikir mau kemana gitu. Banyak pula yang nonton ini 1,3 ya. Luar bagus ya aku bilang kan abang nggak live, coba live abang. Oh iya, gila ya. Aku sempat mikir kan, ini jangan dulu kita konsentrasi aja, ngobrol dulu tentang proyek kita. Jangan live itu katanya tadi pagi. Jangan live dulu hari ini karena kita mau konsentrasi berbicarakan tentang banyak hal kan sama ayah, aku bilang gitu. Oke. Loh kok tiba-tiba sore pas pulang dari kantor MUI Majelis Ulama Indonesia abang nggak live kata dia. Untuk apa? Nggak apa-apa biar kita nggak suntuk sambil nunggu waktu buka dari MUI. Tadi kan lama ngobrol di MUI sama ketua MUI segala macam lah, banyak hal yang kita bicarakan kan. Yaudah live laku juga kangen sama netizen ya kan ya, jadi live laku aku ngikutin aja ngobrol singgah dia kan, ngapain di sini? Ada urusan dusun. Terus Abang nggak kenal tadi pas aku enggak tahu Bu Darni karena itu. aku kenal. Oh. Udah kenal. Nggak ada kepikiran sedikit pun karena dalam benakku itu beliau itu jauh dari kota. Iya. Ini memang jauh. Ya lumayan lah 45 menit. Alamak dekat. Iya. Alamak, kaget kali pun. Tiba-tiba kan, aku kan cuek aja lah. Saat diturun, entah mau ngapain kan, aku nggak ngerti gitu. Tiba-tiba aku tengok ke kiri. Ada bener nih kayaknya ini. Beneran, ya Allah, orangnya baik loh kawan-kawan. Bener, orangnya baik. Kenapa saya katakan baik? Bukan berarti saya menyanjung beliau, enggak. Memang
tampilan orang itu kita lihat dari aura, dari dalamnya itu baik udah. Terlepas kita beda akidah kan. Aku pun kaget. Jadi dia melampiaskan rasa rindunya yang sudah bertahun-tahun, termasuk aku juga Karena kangen. kan aku ngikutin Dani, oh ini orang baik dari dulu kan. Iya, Budani itu baik. Walaupun dia pernah dibikin nangis sama Abah. Ya aku juga nyesalnya aku dulu waktu itu orang ini baik kok aku bahasanya terlalu berlebihan kali sama dia. Tapi sama dia pun maki aku Iya, kan. iya juga. Satu sama Tapi lah. maksudnya tidak ada dendam gitu kan. Selesai debat, kembali lagi aman. Iya. Jadi aku boleh deh, ini seru nih kayak ketemu baru Bu Dari bilang aku ngefans sekali sama Bang Juma, pesankan aku baju lah yang ada buka ya kan ini baju itu kan yang ada Bang Jumanya. Oh baik nih orang. Baik. Jadi aku kasih ketemu deh nih mereka. Lu kerjain aku ternyata teman-teman. Kita dikerjain. Apa itu namanya tuh? Prank, kena prank. Prank. Oh iya. Pantasan dia nggak mau menghadiri acara buka bersama aliansi ormas. Tanya jangan, karena kita ada mau balik buka di rumah. Tahu-taunya mau ke Budarni. Cuma nggak puasa tadi kan. Pasti aku masuk. Entah kita makan atau apa. Soalnya makanan haram di tempatnya nggak ada. Dia nggak makan babi, dia nggak makan hal-hal yang diharamkan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau sama dia ikan kan nggak apa-apa kan, dari sembelih itu kan ya. Kecuali ayam yang dipotong sama beliau, ya nggak boleh kita makan kalau selain daripada nama Allah, kecuali ayamnya dibeli di pemotongan Muslim atau Islam gitu. Heboh ya ketemu Budarni ya. Sayangnya nggak live di YouTube. Ya momen yang ini. Asli apa nggak tahu kan ceritanya udah kan, maksudku kan biasa dia ini ngomong rumahnya kan depan ada bannya, maksudnya nggak curiga gitu. Enggak. Kok sih ngeri toko tempat ban? Enggak, sama sekali. Aku kan lagi pertontonkan video si monyet tadi tuh. Siapa namanya? BAB. Iya, BAB. Aku lagi pertontonkan dia bagi takjil. Jangan mau ya. Jangan mau bagi takjil sama dia. Tiba-tiba ada Budarni. Orangnya baik, Masya Allah. Budarni baik. Ya, kalian sudah lihat ya. Jadi begitu, bagaimana respeknya orang-orang Kristen kepada Bang Zuma. Bahkan pendeta aja respek dengan Bang Zuma, mengatakan bahwa Bang Zuma pemahaman Kristennya luar biasa. Banyak yang respek. Terus kalian nih maunya apa gitu? Cuman mau menang sendiri, nggak terima kalau kita bongkar, nggak terima kalau kita bisa menjawab fitnahan kalian, nggak terima kalau kita compare, balikkan ke kalian. Apa? Itulah saya bilang, udahlah. Kalau memang mau jual kecap kalian, ya terserah. Karena setiap orang punya hak memilih kecapnya masing-masing, memilih keyakinan masing-masing. Bahkan kalau kalian ya, sekarang menyembah handphone kalian, menyembah pohon di depan rumah kalian, atau menyembah kepada buku kalian, saya juga nggak peduli. Berkali-kali saya katakan, saya nggak peduli, kalian mau nyembah apapun urusan kalian. Tetapi tolong, jangan jelekkan agama orang. Yang nggak enak ini kan selama ini kalian jelekkan agama orang. Cara-cara kalian yang nggak benar. Terus kayak kemarin, kita datangi belakang Istiqlal. Saya kasih lihat videonya. Apa yang dibilang sama teman-teman Kristen? Kami orang Kristen membantu, nggak seperti kamu, membahas-bahas keyakinan, ya ceramah-ceramah, kasih makan aja, kenapa sih? Kenapa harus pakai ceramah gitu? Kenapa gitu? Loh, kalian boleh, orang lain nggak boleh. Lucu kalian. Kan udah saya bilang, kalau Risuli Lubis ya, tidak memfitnah Islam di sana, tidak menjelekkan Islam di sana, saya cuma akan bagi makanan, selesai. Seperti tahun lalu saya lakukan. Hanya sekedar berbagi berkat, ya, berbagi bantuan, selesai. Nggak perlu saya bahas keyakinan. Saya sekarang masuk ke daerah pemukiman yang kurang beruntung, ya kita bagi susu, kita bagi sedikit rejeki, ya, sambil kita bertanya tentang akidah Islam, suruh anak-anak kecil ngaji, ya. Itu ada kita bahas nggak tentang perbandingan agama? Ada kita bahas nggak kenapa pentingnya menyembah kepada Allah yang benar? Nggak ada. Karena mereka sudah Islam. Tetapi, kalau yang di belakang Istiqlal ini harus kita lakukan, kenapa? Karena setiap minggu Risuli Lubis di sana mencoba memelintir ajaran Islam. Itu yang kita tahu ya, Risuli Lubis.
Kalau gereja lain, ya saya belum lihat. Saya cuma pernah lihat satu gereja bagi makanan di sana, cuma doain orang. Nah, kalau doain masih oke lah, tumpang tangan, ya walaupun yang didoakan ada yang muslim, ya dia doakan, itu masih oke lah. Yang penting nggak nyinggung keyakinan orang. Nggak bahas, oh kalau di Islam itu ya, yang terkemuka adalah Isa. Isa itu juru selamat yang benar. Gitu. Selama nggak ada singgung-singgung seperti itu, kita juga nggak peduli. Ini yang kalian harus tahu. Jadi kita tuh datang karena kita melihat aksi yang kalian lakukan. Kami ini hanyalah reaksinya, tapi aksinya kalian. Sama seperti diskusi yang ada di medsos. Banyak orang yang nggak tahu, kenapa ada diskusi ini. Ya karena umat muslim menjawab fitnahan kalian. Yang duluan siapa? Yang duluan membahas keyakinan orang lain di medsos, Indonesia kita bicara ya. Itu tanpa ragi, Rudipan layar teologi. Terus yang suka berdebat, membandingkan, menjelekkan agama orang, itu Wak Labu. Wak Labu sendiri mengakui, dia orang pertama yang membuat diskusi di medsos. Masih ada video pengakuannya. Kalau kami ini kan hanya reaksi. Silakan lihat umur channelnya, kan ketahuan tahun berdirinya. Belum lagi channel-channel yang khusus memfitnah Islam, kayak Pavel 88. Ya. Banyak sekali channel-channel yang kerjanya fitnah-fitnah Islam. Kalau cuman bela iman kalian, membentengi iman kalian seperti yang digembar-gemborkan oleh Andre Tungtung dan yang lain, kami masih oke lah, masih sebelah, tutup mata. Yang penting jangan singgung Islam. Tapi kan enggak, offside duluan udah. Dan begitu dilemparkan balik, kalian kejang-kejang. Ini yang lucunya. Dan sekali lagi, saya mohon nih teman-teman Kristen ya, tolong bisa berpikir dan melihatnya dengan kacamata yang objektif. Jangan karena, oh kamu kan muslim, maka kamu musuh saya dan sebagainya. Enggak, kita nih saudara sebangsa setanah air kok. Jangan mau kita dipecah belah oleh orang-orang nggak bertanggung jawab seperti para Polycarpus ini. Mereka ini biang keroknya. Mereka inilah yang membuat suasana nggak enak. Itulah saya bilang, turunkan ego. Turunkan ego, teman-teman. Ini bukan siapa menang, siapa kalah. Enggak, kita ini saudara sebangsa. Kita ribut pun, yang rugi adalah negara kita. Yang rugi kita semua. Habisin tenaga, habisin waktu. Kenapa nggak fokus ya untuk membangun negara ini? Nggak fokus membantu sesama kita. Masih banyak yang kekurangan di luar sana. Dan saya setuju, ada beberapa pesan bilang ini. Kalau orang Kristen mau bantu, bukankah masih banyak itu panti asuhan Kristen yang kekurangan? Bahkan setiap hari kalau kita lihat live di TikTok ya, kalian ketik aja panti asuhan Kristen live. Banyak sekali loh yang masih kekurangan, bantu di sana. Itu juga nggak masalah. Dan umat muslim nggak juga menyuruh, oh kalian harus bantu yang muslim. Nggak. Kami nggak masalah kok. Tetapi mohon dalam setiap bantuannya ada ketulusan. Ada ketulusan. Jangan cuman berpikir, wah ini harus untung, oh ini harus ada feedbacknya, harus ada balasannya. Janganlah seperti itu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Islam kan kita berharap ridho Allah. Kita membantu orang itu kan mengharapkan ridho Allah. Untuk menyenangkan Allah. Kalau mereka mungkin menyenangkan diri mereka ya, atau pingin orang jadi jemaatnya gitu. Karena mereka nggak dapat balasan di surga kan. Karena setahu saya ya, mohon maaf, setahu saya mereka kan selalu bilangnya mereka nggak ada tuh pahala. Ya, nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar, nggak ada yang namanya pahala. Yang ada cuma dosa doang gitu ya, nggak ada pahalanya. Ya, itu pemikiran kalian, jangan dibawa-bawa ke kami. Kalau kami beda. Ya, itu yang mau saya pertegas, yang saya sampaikan. Mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Dan mohon dukungannya ya, agar kita terus bisa berbuat sesuatu untuk nusa dan bangsa ini. Jangan kerja kita cuma jadi begoders. Jangan kerja kita cuma debat-debat seperti yang dilakukan oleh Polycarpus. Sibuk debat, sibuk nyari keuntungan pribadi ya, tanpa ada yang dibagikan ke masyarakat. Jadi cuma telan tapi nggak ada keluarnya. Itu mereka. Itulah kenapa jadinya busuk-busuk. Ya, kayak Pak Bom gitu. Jadi tambah muncit, bentar lagi meledak. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar.
Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini. Hanya ini. Baru kali ini hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini. Jadi bukan dikatakan dari Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung Bu? Pak, butuh uang. Nggak ada. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya, tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak ibu? Asli? Denpasar Bali. Oh, Denpasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim kerja ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya, yuk makasih.